Oke semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu Scratch ya, membuat game lagi. Nah, kali ini saya lagi berimajinasi membuat game yang kayak jatuh tangkap gitu. Nah, jadi kamu sediakan dulu background dan bahannya. Kamu sediakan background dan bahannya. Ya, kalau masalah background ya terserah ya, kamu cari aja yang ada di pustakanya atau di galerinya ya. Kamu tinggal pilih mana yang kamu suka. Ya, misalnya Desert ya. Nah, ini backgroundnya. Terus untuk sprite-nya saya nggak pakai kucing karena dia eh kayak jatuh tangkap gitu atau apple ya, atau buah apel aja kali ya dibuat ya. Terus sprite-nya misalnya penangkapnya ini ada tampi atau alias bowlnya ya. Ini biasanya Marugame Udon ini ya. Oke, lalu kita buat misalnya, nah jadi inilah mungkin dulu di imajinasi saya. Jadi ceritanya dia akan nanti jatuh, lalu ditangkap, kita kayak geser ini jatuh. Nah, itu tugas kita sekarang membuatnya. Baik, pertama-tama hal yang kita lakukan pasti akan membuat skripnya dulu ya. Kita membuat skripnya dulu. Ya, kita membuat skripnya dulu. Skripnya yaitu berarti ada dua yang akan kita buat. Nah, misalnya kita mau buat skrip untuk si Apple-nya ini. Pertama kita buat skrip Apple-nya ini. Nah, pertama sekali adalah ketika nanti di klik start ini, dia akan pergi eh, kemana saja gitu. Dia akan pergi kemana saja. Nah, seperti itu. Jadi dia akan pergi posisinya kemana saja. Ganti aja dulu ya. Biar sok keren dulu sedikit ya. Coba kita pakai bahasa Inggris dulu. Ya, sok-sok English dulu kita ya. Biar terbiasa ya. English ya. Oke, now we can make in English. To try make in English biar terbiasa aja ya kan. Nah, the first of all, jadi kita coba ketika even ketika when I click this one atau bendera ini, when I click uh, dia akan memulai dengan si apelnya ini jatuh secara random. Nah, tetak tak 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 kan. Jadi tujuan kita kan dia nanti random kemana-mana gitu. Nah, berarti when I click this one, si apple ini akan go to atau pergi. Nah, mana go to tuh? Motion ya. Nah, go to. Nah, go to kemana? Misalnya go to. Nah, kalau ini kan kalau go to mouse pointer dia kalau kita klik di sini, nah dia kan ngikutin. Nah, tapi ini kita coba go to random position. Nah, ketika klik, nah dia kemana aja tuh? Nah, nggak jelas tuh. Nah, 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 nah itu artinya random position. Nah, lalu apa namanya? Untuk direksi atau arah Y. Y udah tahu ya, Y, X, ya tahu ya, Y, X ya. Nah, ini kan ada nih, X, X, Y-nya ini, kiri kanan, X, Y, atas bawah, X, kiri kanan, Y, atas bawah. Ini kan ada nih di sini, udah kita pelajarin ya. Masa ini lupa. Oke, lanjut ya. Ya, kamu. Fokus, ya kamu fokus ya. Ya oke fokus. Oke lanjut. Nah kita lanjut go to random position dan kita masukkan y-nya. Berarti nanti ada y, ada x, ada y, ada x seperti itu ya. Misalnya kita set y-nya, set y to. Nah ini berarti mana y-nya. Nah ini kita buat posisi y-nya kemana? Sekitar 180 ya. Kita buat sekitar 180 acaknya. Nah, kita coba kita buat 180. Nih, kita masukkan.
Oke, mana kamu? 180. Nah, kalau kita buat ini apa yang terjadi? Coba kita klik dulu ya. Nah, jadi 180 itu apapun ceritanya random posisinya, ketika kita set Y-nya di 180, dia sekitaran di sini. Nah, jadi kalau kamu pengen buat lebih lagi, kamu tinggal atur aja. Misalnya ini pengen lebih ke atas lagi, misalnya kita buat 185. Nah, 185. Oke, 185. Kita coba ya, kita set. Nah, dia agak ke atas ya, atau 190. Jadi intinya Y-nya itu posisinya itu dia diatur randomnya, itu artinya. Ketika kamu klik ini, dia akan random dengan set Y-nya, dengan posisi jarak Y-nya dengan 185. Nih, 185 Y-nya. Ini 180, ini 168. Nah ini 180. Kita buat 180. Atau ya sekitar itu. Nah, 180 kan segini nih. Ini 180 nih, pas 180 setengah. Nah, semakin ke bawah dia 84 Y-nya. Ini kan lihat nih, bergerak ya. Ke atas ini 180, makin ke bawah di 135, ke bawah 110, ke bawah 100. Nah, itu posisi Y-nya. Jadi sudah paham ya, kalau sampai sini sudah paham ya. Ketika kita klik bendera ini, when I click this flag, nah, so the apple will go random position, but diatur posisi Y-nya. Di atas ini dia nggak akan kemana-mana. Nah, kalau ini nggak ada, nah kalau kita klik dia kemana-mana nih, liar nih. Nah, ya kemana-mana aja kan. Nah, tapi kita pakai kita set dia, kita posisikan biar pas Y-nya. Dia hanya berlaku di atas. Nah, itu untuk ketika kita klik. Nah, sekarang kita akan coba mengubah biar dia jatuh. Nah, untuk kiri kanannya sudah ada ya randomnya. Sekarang untuk jatuhnya. Ini kan pergerakannya secara berulang ya. Jadi kita nanti bergeraknya secara berulang. Jatuhnya akan terus berulang-ulang. Randomnya kan pasti berandomnya berulang-ulang ya. Tapi jatuh ke bawahnya juga akan terus berulang-ulang. Nah, jadi ketika kita sudah atur posisi Y-nya, sekarang kita akan atur posisi jatuhnya. Kita akan atur posisi jatuhnya dari atas ke bawah ya, seperti itu. Nah, caranya pasti kita buat dulu forever ya. Forever we go, whatever ya, bukan forever. Ya, itu lagu lawas ya. Nah, kita buat forever ya. Nah, artinya ketika selama kita main, dia akan bergerak terus. Nah, yang kita buat forever adalah motionnya, yaitu tetap change-nya kita ubah. Tadi kita set ya, artinya kita set, kita letakkan. Sekarang kita ubah, kita change. Setiap nih, X-nya berarti X atas bawah. Semakin ke atas, kita ubah apa namanya? Bukan X. Kalau X kan kiri kanan, maksud saya Y-nya juga. Kita ini dihapus aja ya, dihapus. Kita ubah Y-nya, change Y. Maaf, tadi saya terlalu semangat. Tadi kan saya udah jelasin atas bawah. Nah, change Y. Kita change Y. Kalau semakin ke bawah berarti dia minus, ke atas positif. Nah, kita coba setiap pergerakannya kita ubah menjadi min 5. Jadi pergerakannya min 5 ya. Nah, jadi selamanya dia akan berat ke bawah sebanyak min 5. Nah, masuk logika jika nih. Nah, jika apa? Jika kita coba masukkan, ketika si apel ini sudah turun 5, dan jika posisi Y-nya atau posisi si apel ini, posisi atas bawahnya ini, apa ya istilahnya? Nih, mana nih? Mana coba saya ubah. Kita masuk ke kemarin ini belum ini ya. Nah, kita masuk ke operator. Nah, operator ini bisa membuat dua perintah, memasukkan perintah dengan menggunakan and or not. Nah, atau ada lagi nih, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Ini masuk ke nilai ya. Maksudnya jika X lebih besar dari Y, maka kemudian, nah ini jawabannya.
Sekarang kita buat dulu kolom operatornya sebagai kolom pembantu untuk menggunakan logika if ini. Nah, misalnya ini, kita masukkan lebih besar. Nah, jika si motion ini, pergerakannya ini, si Y position ini, jika Y posisinya, nah, jadi nggak ada angka ya, dia hanya menegaskan posisinya si Y ini lebih besar. Nah, dari min, kita cari min yang lebih ini, min 100. Pokoknya ketika dia sekitaran sini, nah mana 100, nah sekitaran di sini. Atau sekitaran di sini deh jatuhnya kita buat. Nah, sekitaran di sini 100 min 190 kita coba. Oke, sekitaran di sini. Nah, saya lihatnya di X ini akan ada X nih. Jadi atau di Y ini. Min 100 mana? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Misalnya min 174. Berarti 174 di sini. Atau 105. Terserah kamu ya. Kalau di sini berarti artinya nanti jatuh matinya adalah sampai di sini. Min 141. Terserah kamu. Berarti jika Y posisinya, kita cari Y posisi dulu. Jika si Y posisinya ini, mana Y posisi ya? Go to black. Jika kita masukkan ke sini. Nah, masuk dia. Jika Y posisinya itu, nih, lebih kecil dari si ini, angkanya mau kemana? Nah, saya kira-kira nanti ini. Nah, ini di sini kan saya buat. Berarti kalau dia jatuh ke sini nanti, anggap nih, kalau dia lewat segini, anggap mati ya, anggap batal. Berarti kita buat value-nya. Di sini tadi ini min 143. Berarti min 143. Ya, kamu fokus. Ya, oke, mantap, lanjut. Min 143. Nah, ketika dia sudah sampai di sini, dia akan ngulang lagi ke atas secara random lagi. Artinya jatuhnya apel ini mati di sini nanti. Positif. Ketika jatuh, balik lagi. Balik lagi seperti itu. Jadi saya buat di 143 seperti itu. Nah, lalu pergi lagi secara random. Nah, go to random. Artinya go to, nah seperti itu. Nah, go to random. Ini random position. Nah ini. Nah, pokoknya setiap jatuh di sekitar 14 itu dia akan pergi random. Udah mulai kelihatan ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih skrip saya. Kita stop dulu. Nah, jadi itu dia go to. Nah, lalu kita set lagi si Y-nya tadi biar rapi. Ini kan nggak rapi nih. Ini kan, nah ini kemana-mana nih. Nah, ke sini, randomnya ke sini tetap. Tapi saya ingin ketika mati juga dia balik ke atas dengan teratur. Maka kita balikan lagi dia set Y-nya. Kita set lagi Y-nya. Kita set lagi posisi Y-nya di atas. Maka kita set Y-nya kemana tadi? Ke 180. Kita coba. Enter. Nah, sekarang coba kita play. Kita play ya. Nah, wajib ke atas. Artinya saya paksa dia dengan set Y80 ini wajib ke atas. Seperti itu. Jadi dia nggak ke tengah, nggak ke samping. Karena ada ini. Forever. Nah, itu yang pertama. Sekarang untuk yang kedua. Saya akan coba membuat skornya ya. Jadi ini bisa ini yang baru ya. Kemarin belum saya ajarin membuat skor. Saya akan coba membuat skornya. Ya, kamu masih fokus. Ya, fokus. Oke. Jangan ini ya. Oke. Ya, fokus. Oke, fokus ya. Oke, lanjut. Nah, sama kita buat script yang kedua untuk si Apple. Sama. Nah, sekarang juga ketika diklik juga si Apple, kita mau apain? Tadi kalau kita klik si Apple, ketika kita klik bendera, si Apple akan ini naik turun. Nah, sekarang si Apple-nya mau kita apain? Nah, logikanya adalah ketika klik ini, kita klik si bendera ini mulai bermain. Kalau kita dapat nangkep, maka dia akan dapat skor. Itu logikanya ya. Nah, itu logikanya. Nah, di sini ada ball. Jadi nanti akan berhubungan dengan ini.
akan berhubungan dengan ini. Baik, tapi sebelum ke sini kita coba buat skripnya bowl ya, skripnya si penangkap ini, si penangkap lalat ini ya. Oke, apa sih penangkap lalat atau wadahnya. Baik, kita coba klik bendera. Nah, kita ke bendera. Artinya kita akan mengarahkan ini terserah mau mengarahkan pakai mouse atau pakai keyboard. Biar lebih seru mungkin enaknya pakai keyboard ya. Jadi kita di keyboardmu nanti misalnya bisa pakai kiri kanan, apa namanya, tombol kiri kanan, atau bisa pakai AD. Kalau kamu pakai tangan kanan itu enaknya arah ini apa namanya, arah kanan, arah kiri di keyboard ya, ada ya di bawah. Atau kalau kamu pengguna tangan kiri, kamu boleh bisa menggunakan A dan D. Ya, jadi saya ulangi, terserah yang ingin kamu gunakan. Kalau ini sepakat ya, saya menggunakan tangan kiri saja. Jadi A ke kiri, D ke kanan. A ke kiri, D ke kanan. Nanti seperti itu. Nah, baik. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini simbol. Ketika saya klik ini, dan ini akan berlangsung berulang-ulang terus ya. Di kontrolnya dia akan berlangsung berulang-ulang terus ya. Dia akan berulang-ulang terus. Nah, berarti pastinya kita gunakan forever. Forever. Kalau biasanya American style forever. Kalau British forever. Forever. Have you ever a word? Kalau orang British ya. A word. Water. A word. Lucu aja. Kalau dengar-dengar artis Inggris ya kalau ngomong. Water. Ya lanjut aja kok ngomongin water ya. Oke, when click forever. Nah, oke. Kita lanjut. Forever. Nah, ini forever. Jadi tadinya saya bilang ketika kita klik si logikanya A dia akan bergeser ke A kiri, ketika kita klik D dia akan bergeser ke kanan. Dan itu perintahnya akan berlangsung terus-menerus ketika kita memainkannya, ketika kita klik play. Baik. Ketika kita klik selamanya, tapi selamanya ini kalau jika kamu buat ke kiri, maka dia tombol D akan berfungsi, dan jika kamu gunakan tombol A berfungsi, tombol D berfungsi. Nah, seperti berarti kita gunakan if. Jika apa? Karena ini kan touching ya nanti ya. Kalau ini kan ada touchingnya ya, touchingnya. Nah, ini touchingnya. Jadi ini juga bisa kamu buat posisinya ya. Posisinya juga bisa kamu buat. Nih, when you click misalnya mana ya, motion. Nah, when you click ininya, maka go to, misalnya kamu buat berapa nih? Ini pokoknya dia akan ke sini. Saya buat pokoknya setiap main dia akan ke tengah ini. Nah, ke tengah ini, jadi dia di sini nih, baca nih. Berapa nih? Nih, dia di sini berarti X-nya 7, X-nya X-nya nih. X-nya 8, Y-nya min 98. Berarti dia akan pergi ke 8, bukan 0. But I mean 8. Dan ini tadi min 98 ya. Nah, contoh ya, ketika ini saya geser, ketika saya klik, nah dia akan kembali ke sini. Mau saya geser pun, kalau dia ke sini akan kembali ke sini. Itu pertama sekali. Oke, itu yang pertama. When I click go to X ya, bala forever. Jika, nah ini main jika ya. Apa dijikakan? Apa dijikakan? Nah logikanya apa dijikakan? Jika si penada ini mengenai atau apa ya? Jangan itu dulu. Jika si penada ini nanti kan di sini nanti kita buat. Jika si penada ini kita klik tombol D, maka dia akan bergerak ke sini. Kita klik tombol A, kita bergerak di sini. Maka kita masukkan jika, masuklah ini dia barang sensingnya. Nah, jika mana key? Nah ini, jika nih masukkan ini, jika kalau ini kan space. Sekarang kita ke tombol D dulu ya, berarti sebelah kanan.
Ini tombol D di keyboard, ini kita ganti. Jika kamu tekan tombol D, maka apa yang kamu inginkan kalau kamu tekan tombol D? Ya bergerak kemana? Ke X. X itu kiri kanan ya, berarti antara min dan positif. Nah, kita coba. Berarti kita fokus ke X. Berarti X itu posisinya tadi di mana? Di sini, di motion. Kita change by X. Mana X? Nah ini, ya change by X. Oke, kita change by X ya. Change by X. Kalau ke kanan, berarti kalau ke sini, ingat kalau semakin ke sini, kan lihat tuh di layar spreadmu itu kan ada tuh. Semakin ke kanan dia positif, semakin ke kiri dia negatif. Nah, berarti ketika kamu buat ke kanan, langkahnya 10. Ada lagi nih, satu lagi. Ini logika kunci D ya, atau logika arah ke kanan. Sekarang kita buat lagi logika untuk penggunaan tombol kiri. Nah, jika kita masukkan jika lagi, misalnya kontrol ya. If sama kita buat di sini sama, dan jika sensingnya kamu tekan tombol, nah kebalikannya mana keyboardmu sebelah kiri A ya. Nah, kita buat A. Maka kita change juga nih, change X. Mana X? Nah, ini. Tapi ini kita ganti jadi 10. Nah, min 10 seperti bukan min 0 dong, min 10. Min 10. Oke. Jadi dia akan nih, kita coba play. Bergerak A, ini saya tekan A. Ini saya tekan D seperti itu. Nah, kita akan tangkap. Nah, tapi ini kan sensingnya belum kita buat ya skornya ya. Nah, ini logikanya nih udah mulai berjalan ya. Nah, ini dasarnya udah mulai berjalan nih. Penggeserannya udah mulai berjalan. Nah, sekarang kita akan coba ke skor. Untuk tadahnya udah selesai ya. Jadi udah selesai. Nah, udah selesai. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke Apple-nya. Jadi ke Apple-nya ini kita buat lagi logika yang lain ya. Tadi kita stop dulu. Tadi ini sudah kita buat, ini logika pergerakan. Sekarang logika untuk bagaimana reaksi ketika mengenai si penadah ini. Nah, ketika saya klik ini juga, saya pengen set. Nah, kita set make a variable. Misalnya score. Nah, jadi kamu buat variabelnya dulu, terserah make variable buat namanya score. Nah, jadi kita buat score. Nah, jadi kita akan buat nanti variabelnya score atau score, mau si kire terserah kamu deh. Yang penting kamu tahu aja. Nah, kita buat score, kita set score. Kita akan coba membuat score. Oke. Karena ini harus dibuat dulu make a variable untuk datanya. Kalau kamu nggak buat make a variable lalu buat namanya for all spread lalu oke, seperti itu ya. Buat namanya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sama. Pasti akan menggunakan forever karena ini akan bergerak terus selama kita mainkan ya. Lalu kita buat forever. Nah, apa yang kita forever? Masuk perkiraan kita. Apa yang kita forever? Kita yang forever itu jika, apa yang kita forever kan? Jika. Apa yang kita forever kan? Jika. Jika apa? Nah, kita buat nih. Jika forever, jika si, nah, di sini harusnya masuk, nah ini kan masuk logika Tauching ya. Harusnya masuk logika Tauching. Nah, ketika ini menyentuh, nah, sentuh hatiku, itu apa yang terbang itu, nyamuk itu, aduh. Oke, kita buat Tauching ya. Sensing. Nah, ini tuh di sensing. Ketika kita Tauching, nah, apa yang di Tauching? Yaitu, nah di sini otomatis ya, mau berapapun spreadmu di sini, mau berapapun spreadmu di sini, maka otomatis akan terdaftar di sini. Dari mouse, edge, ball, nah semua akan terdaftar.
Karena kebetulan spreadmu hanya bowl, penada, maka kita buat bowl. Ketika mentaucing, ketika si apel ini mentaucing spread ini, ketika dia mentaucing ini, maka apa yang ingin kamu buat? Boleh pengen mainkan musik, boleh pengen apa, apalah gitu. Nah, oke, kita masukkan suara. Ketika kamu ini apa nih? Ada lagi suara yang lain nggak? Jangan yang jangan yang terlalu panjang ya. Jadi ketika boing. Nah, ini cocok nih. Oing, 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 oing. Oke, lanjut. Oke, serius. Oke, lanjut. Ini dihapus aja nih. Nggak suka nih, dihapus aja ya. Delete. Nah, ini coba dulu. Oing. Oke, lanjut, serius. Oke, kita serius. Nah, ketika mentaucing, saya ingin pokoknya ketika ini kena ke sini, pengennya saya ada suara oing, oing gitu. Nah, caranya ya gampang. Nah, ketika si apel ini touching si bowl atau si penadah ini, dia akan berbunyi. Nah, kita play sound, ini ada sound boing. Nah, kebetulan suaranya cuma boing ya, muncul boing. Jadi kamu nggak ada pilihan lain. Kalau kamu daftarin di soundnya banyak, ini bisa dipilih banyak. Karena cuma boing aja tadi kita daftarin di customnya itu ya boing aja. Boing. Nah, lalu kalau dia kena, otomatis dia akan pergi lagi. Kalau udah kena, dia akan pergi lagi ke random posisi. Ke random posisi ini. Aturan ini yang sini. Pokoknya ini kalau nggak kena. Jadi logikanya gini. Ini kalau dia nggak kena, dia kembali ke atas. Ini kalau dia kena ke tanah, dia kembali ke atas. Nah, ini sekarang kita buat lagi. Kalau dia kena ke penada, kembali ke atas lagi dengan posisi ini. Nah, berarti kita buat motion. Motion, lalu kita buat go to. Mana sih go to? Mana go to random? Salah ambil lagi. Oh my god. Nah, ini dia. Go to random posisi. Mana? Nah, random posisi dengan set yang udah kita set tadi, Y-nya adalah 180. Jadi sama. Pokoknya ini ketika dia baru mulai main, ini ketika dia kena tanah atau batas ke bawah, dia akan kembali lagi ke atas, dan ini kembalinya ke atas ketika dia mengenai tadah. Jadi ada 3 ya posisinya yang kembali. Seperti itu logikanya ya. Saya ulang sekali lagi. Ini setnya 180. Ini ketika dia mulai main, dia akan mulai main dari sini dan akan turun. Dan ketika dia kena tanah, otomatis dia akan kembali. Nah, ini perintahnya itu. Ini yang memerintahkan dia ketika kena ke posisi 143 di sini, dia akan kembali lagi ke atas. Dan ketika si apelnya kena penadahnya ini lagi, dia akan kembali lagi ke atas. Itu ya, jadi ada 3 logikanya. Nah, sekarang kita change. Nah, skornya kita change dong. Ketika skornya kena, berapa? Berapa yang ingin kamu masukkan? 1 dong. 1 ya, 1 dong. Baik. Udah, you ready? Nah, nih kita coba. Sam. Su. Toing. Nih kita geser. Toing. Nah, 2 tuh skornya tuh. Toing. 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 Nah, keren kan? Nah, jadi dia ke nah. 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 Nah, udah 15. Kita stop dulu. Nah, game ini udah jadi. Tapi akan lebih menarik ya
Jadi saya lagi punya berpikir nih, akan lebih menarik jika ada yang lain selain Apple, tapi kayak tantangan gitulah, tantangan misinya. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat tantangannya itu. Saya kasih clue. Misalnya kamu buat satu lagi, misalnya bola ya, atau apalah, misalnya bola. Nih, tantangannya nanti bola. Nah, clue-nya adalah bola ini hampir sama nanti eh, apa namanya, codingnya dengan Apple. Tapi yang jelas di dalamnya tidak akan ada skor. Di dalamnya nanti tidak ada skor. Eh, atau boleh juga kamu buat logikanya boleh tidak ada skor, atau boleh juga pakai skor tapi ketika mengena itu menjadi pengurangan, hampir sama. Nah, jadi ketika mengenai ini dia menjadi, contohnya ini kan kamu salah ambil nih, dia jalan ternyata kamu kena ini. Nah, dia menjadi kurang. Misalnya tadi kalau kena ini, dia tambah 1. Nah, kalau kena ini misal dia kurang 1. Nah, seperti itu. Itu coba tantangannya. Itu tantangannya. Nah, saya kasih clue-nya, itu hampir sama penggunaannya dengan coding Apple-nya. Jadi kamu tinggal mengganti yang aku bilang itu. Tinggal mengganti sedikit. Jadi kamu menggunakan tantangan. Atau mungkin tidak hanya ball, bisa kamu buat misalnya pisang. Nah, kalau ini kebesaran, kamu boleh langsung ke custom. Custom ya kecilin ya, udah saya ajarin kecilin ya. Misalnya mana? Oke, ini bisa kamu blok juga. Nah, seperti ini kecilin juga boleh, seperti ini. Nah, kok nggak mau? Oh, ini bukan blok, coy. Ini bukan blok ya, file. Misalnya ini aja deh. Kita ini ngeflip mana ya? Kok nggak ada Bapak lihat? Harusnya ada kemarin. Kemana sih kamu? Nih, undo. Nah, boleh di undo nih, di undo ya. Di undo. Nih di undo ya. Boleh kamu kecilin. Misalnya kamu crop atau kamu mana selectnya? Nah, ini selectnya. Nah, kamu kecilin seperti ini boleh. Nah, dia makin kecil. Nih, ini aja nggak kelihatan. Mulai minus mata saya. Nah, kamu ini, nah ini naikkan, turunkan, boleh kamu kecil. Kalau seandainya kebesaran. Jadi itu tantangannya ya. Tantangannya kamu membuat satu atau dua lagi yang tujuannya mengurangi poin. Nah, itu dulu untuk hari ini. Jadi saya tunggu untuk karyamu. Iya, kamu. Kamu. Iya, kamu. Oke, kamu. Terima kasih.